Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku kelas 2, selamat pagi dan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Tentunya hari ini di hari Rabu kita akan belajar di subtema 3 masuk di pembelajaran 2 dan 3. Seperti biasanya jangan lupa ya disiapkan alat tulisnya untuk menyimak video materi dari Bunda. Di pembelajaran 2, kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Pastinya kalian ketika ada gambar ya, kita bisa membuatnya menjadi sebuah cerita. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu pastinya amati gambar dengan cermat. Misalnya wujud benda pada gambar. Nah, kemarin ada 3 ya. Wujud benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan yang kedua, artinya biasanya kalau kita belajar di sekolah, guru yang akan menceritakan cerita singkat itu. Nah, kalian mendengarkannya. Nah, yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang telah kamu dengar. Dan gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Coba perhatikan teks pendek ini. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini dengan cermat ya. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Dan pernahkah kalian melakukan seperti yang Benny lakukan? Coba perhatikan gambarnya ya. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak itu tidak tetap ya, atau berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing yang terbuat dari kayu dan dari plastik. Nah, di sini ada Benny dan Udin sedang mengamati benda yang berbeda. Benny mengamati minyak yang ada di dalam gelas plastik, sedangkan Udin mengamati gangsing. Nah, tadi Benny mengamati minyak di dalam gelas. Sekarang coba kita perhatikan. Di sini ada gambar air dan minyak. Nah, air di dalam botol ya, di sebelah kiri ada gambar air di dalam botol. Lalu sebelah kanan ada air yang dari botol dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk wadahnya yaitu gelas. Nah, selanjutnya yaitu ada minyak ya, ada minyak dan ada sirup ya. Nah, jadi air dan minyak itu termasuk apa kemarin? Benda padat apa benda cair? Cair. Iya, termasuk benda cair. Selanjutnya yaitu tadi Udin mengamati gangsing. Gangsing itu ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari plastik. Coba perhatikan. Nah, pastinya gangsing itu adalah benda padat dan ia juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ada yang bentuknya seperti tabung ya. Nah, itu ada yang bentuknya seperti kerucut. Nah, di situ ada gambar 2 gangsing ya, yang satu terbuat dari kayu, yang satunya terbuat dari plastik.
Yang ketiga yaitu ada balon. Nah, pasti kalian pernah kan melihat benda ini? Nah, ada balon yang berbentuk seperti bentuk hati, ada balon berbentuk segi 5, ada balon berbentuk seperti huruf R, ada balon polkadot, dan ada balon berbagai warna. Nah, balon itu termasuk benda padat, tetapi di dalam balon itu terdapat udara. Nah, udara itulah benda gas. Nah, ingat ya, udara itu adalah benda gas. Balon sendiri itu seperti apa? Balon sendiri itu bendanya padat, tetapi di dalam balon terdapat udara, yaitu benda gas. Jika udara itu dimasukkan ke dalam balon ya, yang berbentuk seperti huruf R ini, maka udaranya akan menyesuaikan tempatnya. Udaranya akan menyesuaikan bentuk wadahnya, seperti itu. Menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, kalian pastinya kalau di sekolah mempunyai tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, mematuhi tata tertib itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah itu semuanya bermanfaat bagi kita. Nah, ketika semua aturan itu bermanfaat, pastinya manfaatnya untuk apa? Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kita di sekolah. Siapa saja ya yang melakukan tata tertib di sekolah? Nah, tata tertib atau peraturan di sekolah itu harus wajib dilakukan dan dipatuhi oleh semua warga sekolah ya, tanpa kecuali, misalnya guru, siswa, atau karyawan sekolah lainnya, TU atau penjaga sekolah atau tukang kebun sekolah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada contoh tata tertib di sekolah. Contohnya, memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin memakai seragamnya warna apa? Hari Selasa merah putih, dan hari Sabtu ada yang memakai pramuka. Hari Senin putih-putih itu biasanya menjadi petugas upacara ya. Nah, itu adalah contoh tata tertib di sekolah dan apa saja manfaatnya. Sekarang kita membuat contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini ada Bunda sudah menuliskan ya. Yang pertama yaitu pastinya memakai seragam sesuai jadwal dan harus rapi ya. Dan yang kedua, tidak lupa melakukan piket kelas sesuai jadwal karena kita sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap kebersihan sekolah dan kelas. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara hari Senin ya, memakai atribut lengkap seperti badge, seperti ikat pinggang, dan kaos kaki. Nah, kaos kakinya jangan warna hitam, warna putih. Yang keempat yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Dan yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 7. Jika di sekolahnya masuk pukul 7 ya, maka kalian harus datang sebelumnya. Dan yang keenam, pastikan memakai sepatu yang berwarna hitam. Tidak boleh berwarna-warni, ada warna biru, ada warna pink, ada warna putih. Nah, itu tidak boleh. Dan yang ketujuh, berbicaralah yang sopan dan santun dengan guru kita. Tidak boleh berteriak-teriak atau membentaknya. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk contoh tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Nah, tentunya anak-anak, tata tertib yang ada di sekolah itu berbeda-beda ya. Tidak semua sekolah itu sama. Jadi
apapun itu, dimanapun itu. Nah, kita harus mentaati tata tertib dimanapun, tidak hanya di sekolah, di masyarakat, di rumah, di tempat bermain, di tempat wisata. Nah, karena kita hari ini di subtema 3 yaitu belajar bermain di lingkungan sekolah, maka kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Sekarang coba kalian perhatikan gambar itu. Ada peraturan yang ada di sekolah, contohnya kecil saja. Sebelum masuk ke dalam kelas, kita membiasakan untuk berjabat tangan atau bersalaman dahulu kepada ibu guru. Nah, itu adalah contoh kecil tata tertib yang ada di sekolah. Sekarang kita masuk di pembelajaran 3. Itu tadi anak-anak ya di pembelajaran 2, dan sekarang kita masuk di pembelajaran 3. Kita akan menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Nah, masih ingatkah kamu ya cara menemukan makna kata? Nah, wujud dan kegunaan benda kemarin di subtema 2 itu bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Sekarang kita akan coba mencari kosakata apa yang ada dalam cerita yang mempunyai makna keragaman wujud benda. Ada cerita singkat yaitu lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Menakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Fani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Dan Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny. Ia menang. Nah, coba kita akan mencari kosakata yang mempunyai makna keragaman wujud benda. Ada apa? Ada tribun, ya, ada bat, ada net, dan ada menangkis, ada poin, ya. Anak-anak, kosakata yang pertama yaitu tribun. Nah, coba perhatikan gambarnya. Itu adalah contoh tribun. Tribun itu seperti tempat duduk. Nah, tribun itu mempunyai arti apa? Kawasan duduk atau tempat duduk untuk penonton. Nah, biasanya di stadion itu ada tribun. Nah, untuk melihat pertandingan sepak bola atau konser, biasanya seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada bat. Coba kalian perhatikan bat itu seperti itu ya. Bat itu adalah raket yang digunakan untuk bermain tenis meja. Jadi bat itu yaitu alat untuk memukul bola ya. Itu adalah alat memukul bola dalam permainan tenis meja. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada net. Coba perhatikan gambarnya. Net itu apa, Bunda? Net itu adalah pembatas meja tenis yang berada di tengah. Itu adalah jaring ya, jaring yang digunakan untuk pembatas meja tenis.
Selanjutnya yaitu ada menangkis. Nah, apa kata menangkis? Menangkis itu mempunyai makna menolak atau menahan pukulan atau serangan. Jadi Benny tadi itu menangkis dari lawannya. Benny tadi itu menahan pukulan dari lawannya atau menahan serangan dari lawannya. Yang terakhir yaitu ada kata poin. Nah, poin itu mempunyai makna skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Nah, itu tadi adalah makna kosakata dalam keragaman wujud benda yang ada pada cerita lomba tenis meja cilik. Nah, karena sudah kita baca dan sudah kita mengetahui makna kosakata apa saja, lalu sekarang amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di situ ada gambar tenis meja ya. Sekarang setelah kita mengartikan maknanya, lalu kita amati benda-benda itu ya, mengamati wujud benda yang tadi ya, itu seperti apa. Yang pertama yaitu ada bola pingpong. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk bulat, berwarna kuning atau oranye. Yang ketiga terbuat dari plastik, dan yang keempat pastinya termasuk benda padat. Yang kedua yaitu ada net. Net itu mempunyai ciri-ciri berbentuk persegi panjang, berwarna hitam dan putih. Nah, lalu terbuat dari besi ya. Pinggir-pinggirnya itu terbuat dari besi dan jaring-jaringnya itu terbuat dari benang atau senar. Dan ia juga termasuk unsur benda padat. Yang ketiga yaitu ada meja pingpong atau biasa disebut dengan tenis meja. Dia mempunyai ciri-ciri yaitu berbentuk persegi panjang, berwarna biru dan putih, terbuat dari kayu atau papan, dan ia termasuk benda padat. Dan yang itu adalah bat. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Itulah bentuknya bat ya. Ciri-cirinya berbentuk lingkaran dan ada pegangannya, dan berwarna hitam dan merah atau kuning biasanya, terbuat dari kayu. Nah, itu terbuat dari kayu tetapi papannya dilapisi karet, dan ia termasuk benda padat. Selanjutnya yaitu di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menyelesaikan soal pembagian. Nah ya, kemarin Bunda ulangi lagi, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Coba perhatikan contoh berikut. Ada Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya yang sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap anak? Kita selesaikan. Tadi kita sudah membaca soalnya, lalu sekarang kita selesaikan. Tadi Dedi mempunyai 24 kelereng ya, Bunda ulangi. Lalu dia berikan untuk 3 temannya sama banyak. Maka kalimat matematikanya yaitu 24 dibagi 3. Nah, artinya 24 itu dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Ada berapa? Ada 8. 24 dikurangi 3, 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 dikurangi 3. Coba kita hitung. 24 dikurangi 3, 21 dikurangi 3, 18.
3 15, 15 dikurangi 3 12, 12 dikurangi 3 ada 9, dan dikurangi 3 ada 6, 6 dikurangi 3 ada 3, dan 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0 atau habis. Jadi 3-nya berulang sebanyak 8 kali. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir kelereng. Menggambar imajinatif. Nah, kemarin masih ingat gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Nah, gambar imajinatif itu biasanya menggunakan alat yang berupa buku gambar, pensil warna, krayon, penggaris, dan penghapus. Pastinya ketika kita menggambar imajinatif tentunya kita menginginkan gambar kita itu agar terlihat indah. Di sini jika kalian menggambarnya menggunakan krayon ya, kalian mewarnainya menggunakan krayon atau pensil warna, kalian bisa mewarnainya dengan cara gradasi. Apa gradasi itu? Gradasi itu adalah teknik mewarnai gelap terang, atau gradasi itu bisa disebut juga dengan gelap terang. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya mewarnai gradasi? Yang pertama, pastikan kalian sudah menggambar sketsanya dulu ya. Gambarlah sketsanya dengan pensil. Contoh itu ada gambar ikan. Kita menggambar sketsa dengan pensil gambar ikan. Dan yang kedua, warnailah dulu bagian tepi gambar dengan warna gelap. Nah, dan yang tengah, yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna terang. Jadi gradasi itu gampangannya adalah mewarnai gelap terang, yaitu pinggir-pinggirnya saja. Nah, tepinya saja itu kalian warnai, kalian tebali dengan warna yang seperti agak gelap. Nah, dan yang tengahnya itu biarkan dia terlihat terang. Seperti itu anak-anak contohnya. Nah, setelah kalian mendengarkan materi dari Bunda, tadi ada menuliskan cerita berdasarkan gambar ya. Sekarang tugas kalian yaitu hari ini coba perhatikan gambar ini dengan baik-baik dan seksama. Kalian perhatikan gambarnya dengan baik ya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan tugas Bunda hari ini. Yang pertama, tadi kalian sudah mengamati gambar itu dengan cermat, dengan seksama. Yang kedua, kalian tuliskan isi cerita. Kalian buat cerita berdasarkan gambar yang telah kalian lihat. Lalu tentukan juga judul apa ya yang sesuai untuk cerita kalian. Nah, setelah kalian membuat cerita dan memberikan judul, selanjutnya yaitu kalian membuat daftar pertanyaan. Kalian buatlah pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang kamu buat tadi. Ada pertanyaan kata tanya, ada adik Simba ya. Dan jangan lupa ditulis di buku tugas tematik dengan rapi dan kirim hasil fotonya di Google Classroom Bunda. Bunda tunggu. Sekian materi yang bisa Bunda sampaikan hari ini di pembelajaran 2 dan 3. Semoga kalian bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar dan menemukan kosakata, dan kurang lebihnya Bunda mohon maaf jika banyak kekurangan pastinya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan seksama. Terima kasih sudah menyimak video dari Bunda. Sampai ketemu di pembelajaran 4 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.